Dikaji dari asal katanya, istilah demokrasi berasal dari kata di dalam bahasa Yunani yaitu kata demos dan kratein atau kratos. Berdasarkan arti kata secara etimologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi secara umum berarti A. Kekuasaan raja, B. Kekuasaan rakyat, C. Kekuasaan partai, D. Kekuasaan hukum. Jawabannya B. Kekuasaan rakyat. Secara historis, kelahiran sistem demokrasi adalah pada masa A. Yunani kuno, B. Mesir kuno, C. Romawi kuno, D. Cina kuno. Jawabannya A. Yunani kuno. Salah satu peristiwa besar yang menjadi salah satu tonggak sejarah yang perlu dicatat di dalam perkembangan demokrasi adalah ditandatanganinya Piagam Perjanjian yang pada intinya berisi semacam kesepakatan antara para bangsawan dan Raja John di Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges bahwa sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Perjanjian tersebut disebut dengan A. Bill of Rights, B. Declaration of Independence, C. Universal Declaration of Human Rights, D. Magna Carta. Jawabannya B. Magna Carta. Pada masa Yunani kuno, tidak semua warga negara mendapatkan hak politiknya di dalam pemerintahan. Di bawah ini, golongan warga negara yang memiliki hak politik adalah A. Wanita, B. Pria dewasa, C. Budak, D. Anak-anak. Jawabannya B. Pria dewasa. Di bawah ini yang tidak termasuk di dalam komponen mendasar di dalam demokrasi adalah A. Kedaulatan rakyat, B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, C. Kekuasaan minoritas, D. Pemilihan yang bebas dan jujur. Jawabannya C. Kekuasaan minoritas. Prancis adalah salah satu negara yang melahirkan para pemikir demokrasi. Di bawah ini yang tidak termasuk pemikir demokrasi dari Prancis adalah A. Immanuel Kant, B. Montesquieu, C. Voltaire, D. Rousseau. Jawabannya A. Immanuel Kant. Sistem demokrasi memiliki mekanisme tersendiri di dalam menyikapi perbedaan yang ada di kalangan rakyat. Di bawah ini yang tidak termasuk sikap terhadap perbedaan sebagaimana yang terdapat di dalam demokrasi adalah A. Adanya perbedaan, pluralisme, dan keragaman adalah hal yang wajar. B. Perbedaan yang ada di kalangan warga negara bukanlah satu hal yang harus dihilangkan. C. Perbedaan adalah satu kenyataan yang berbahaya bagi demokrasi. D. Perbedaan menjadi aset yang harus dijaga oleh pemerintah dan negara. Jawabannya C. Perbedaan adalah satu kenyataan yang berbahaya bagi demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Ada beberapa alasan mengapa sistem politik ini digemari di seluruh dunia. Demokrasi adalah A. Sistem politik yang sesuai dengan hakikat manusia, B. Sistem politik yang paling sempurna, C. Sistem politik yang mampu mencegah kecurangan, D. Sistem politik yang paling mutakhir. Jawabannya A. Sistem politik yang sesuai dengan hakikat manusia. Ketentuan di dalam Pancasila yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengatur sistem demokrasi adalah A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawabannya D. Sila keempat. Demokrasi Barat pernah mengalami masa surut, yaitu pada masa kegelapan atau pada masa abad pertengahan. Demokrasi baru kembali berkembang pada masa A. Modern, B. Renaissance, C. Postmodern, D. Kontemporer.
Jawabannya B. Renaissance. Sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pemerintah kepada Perdana Menteri adalah demokrasi sistem A. Presidensial, B. Parlementer, C. Liberal, D. Sosial. Jawabannya B. Parlementer. Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi ini adalah tidak stabilnya pemerintahan karena lembaga legislatif memiliki wewenang yang besar untuk menggulingkan kekuasaan eksekutif. Sistem demokrasi yang dimaksud ini adalah demokrasi sistem A. Presidensial, B. Parlementer, C. Liberal, D. Sosial. Jawabannya B. Parlementer. Demokrasi yang mendasarkan pada nilai-nilai liberal disebut dengan demokrasi sistem A. Liberal, B. Kapitalis, C. Sosialis, D. Komunis. Jawabannya A. Liberal. Salah satu konsekuensi dari dihargainya kebebasan individu di dalam negara demokrasi yang menganut demokrasi sistem liberal adalah berkembangnya A. Kejahatan, B. Kapitalisme, C. Solidaritas, D. Perekonomian. Jawabannya B. Kapitalisme. Salah satu konsekuensi yang muncul karenanya dianutnya paham liberal di dalam negara demokrasi adalah berkembangnya mekanisme pasar. Di bawah ini yang merupakan keunggulan dari mekanisme pasar adalah A. Masing-masing warga negara tidak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berusaha. B. Negara tidak menjamin hak warga negara untuk mengusahakan kesejahteraan ekonominya. C. Negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan aktivitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. D. Negara memberikan subsidi kepada warga negaranya. Jawabannya C. Negara memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Di Indonesia pernah menganut demokrasi yang condong kepada sistem liberal. Kondisi tersebut terjadi pada tahun A. 1945 sampai 1959, B. 1959 sampai 1965, C. 1966 sampai 1998, D. 1999 sampai sekarang. Jawabannya A. 1945 sampai 1959. Indonesia juga pernah mengalami masa pelaksanaan demokrasi yang cenderung pada nilai-nilai sosialisme dan komunisme, yaitu terjadi pada tahun A. 1945 sampai 1959, B. 1959 sampai 1965, C. 1966 sampai 1998, D. 1999 sampai sekarang. Jawabannya B. 1959 sampai 1965. Pilar demokrasi Indonesia dapat dilihat di dalam beberapa hal sebagai berikut, kecuali A. Konsep kekuasaan, B. Konsep pengambilan keputusan, C. Konsep partisipasi, D. Konsep pemerintahan. Jawabannya D. Konsep pemerintahan. Lembaga tinggi negara yang termasuk di dalam lembaga yang menjalankan fungsi inspektif adalah A. DPD, B. BPK, C. MA, D. MK. Jawabannya B. BPK. Fungsi pengawasan di Indonesia secara filosofis dilaksanakan oleh seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara. Secara formal, fungsi pengawasan tersebut dijalankan oleh A. DPD, B. BPK, C. MPR, D. DPR. Jawabannya D. DPR.